Ya, baik. Selamat pagi Ibu-ibu. Kita kembali lagi ya dalam acara kelas Ibu Hamil pada hari ini. Nah, sebenarnya kita pada sebelum-sebelumnya kita saat melakukan kelas hamil ini kita biasanya tatap muka ya Ibu ya. Tapi karena ini masih dalam kondisi pandemi, jadi kita melakukannya dengan virtual atau menggunakan online via Zoom ya Ibu ya. Sebelumnya Ibu sudah kenal ya sama saya Ibu-ibu. Ya, saya Bidan Isna dari Puskesmas Jetis. Nah, ini nanti saya pada kelas hamil kali ini saya akan memberikan materi mengenai perawatan sehari-hari pada ibu hamil, kemudian masalah pada ibu hamil, kemudian tata cara pemeriksaan kehamilan, tanda bahaya pada kehamilan, dan juga gizi yang harus dipenuhi pada ibu hamil. Ya, baik, berhubung saya di sini hanya diberikan waktu 30 menit, maka langsung saja ya Ibu ya, kita mulai acara kelas hamil kali ini. Ini yang pertama kita akan membahas pemeriksaan kehamilan. Untuk materinya ini sebenarnya saya hanya mengambil dari buku KIA tahun 2016. Jadi bagi ibu-ibu yang memiliki buku KIA tahun 2016 ataupun malah yang terbaru bisa sambil disimak dan mendengarkan apa yang saya jelaskan di sini. Kita mulai ya Ibu ya. Yang pertama mengenai periksa kehamilan. Ketika seorang ibu mengalami telat datang bulan, maka langsung saja pergi ke dokter dan mengecekkan itu semua. Untuk masa kehamilan sendiri itu paling sedikit harus melakukan 4 kali pemeriksaan pada saat kehamilan. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4-6 bulan, dan 2 kali pada usia 7-9 bulan. Nah, kemudian nanti untuk pemeriksaan kehamilan sendiri itu meliputi pengukuran tinggi badan. Kalau untuk tinggi badan sendiri itu cukup 1 kali saja. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor resiko pinggul sempit bertambah lebih besar dan kemungkinan sulit untuk melahirkan secara normal. Nah, kemudian penimbangan berat badan setiap kali pemeriksaan. Kalau untuk penimbangan berat badan itu harus tetap dilakukan setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, sejak bulan keempat, pertambahan berat badan paling sedikit itu adalah 1 kg per bulan. Nah, yang kedua adalah pengukuran tekanan darah atau biasanya disebut tensi. Nah, untuk tekanan darah sendiri itu normalnya 120/80 mm Hg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90, itu bisa dikatakan sebagai darah tinggi. Faktor resiko hipertensi dalam kehamilan itu juga sangat besar, sangat berbahaya bagi janin dan juga ibu. Kemudian yang ketiga adalah pengukuran lingkar lengan atas atau yang biasa disebut dengan lila. Bila lila kurang dari 23,5 cm, maka itu menunjukkan bahwa ibu menderita kurang energi kronis. Nah, untuk dampaknya sendiri dari KEK atau kurang energi kronis ini bisa menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Nah, yang keempat adalah pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilannya atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini yang kelima, penentuan letak janin atau presentasi janin dan perhitungan denyut jantung janin. Apabila pada trimester ketiga bagian bawah janin bukan merupakan kepala atau kepala belum masuk ke pintu atas panggul, kemungkinan ada kesalahan letak atau kelainan letak atau yang biasa disebut dengan sungsang ataupun melintang. Kalau sungsang itu ketika kepala bayi masih berada di atas, dan kalau untuk melintang itu adalah kepala dan kaki itu berada di kiri dan kanan ibu hamil. Seperti itu. Nah, untuk denyut jantungnya sendiri itu normalnya adalah 120 kali per menit. Ya, seperti itu. Dan kemudian untuk yang keenam adalah penentuan status imunisasi tetanus dan toksoid atau biasanya disebut TT, imunisasi TT. Nah, oleh petugas kesehatan untuk selanjutnya bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.
Nah, untuk imunisasi tete sendiri itu dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk tete yang pertama itu merupakan langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus. Dan untuk tete yang kedua itu dilakukan 1 bulan setelah tete yang pertama. Dan untuk lama perlindungannya sendiri itu adalah 3 tahun. Kemudian untuk tete yang ketiga itu dilakukan 6 bulan atau setengah tahun setelah tete yang kedua. Untuk masa perlindungannya sendiri yaitu 5 tahun. Selanjutnya tete yang keempat yaitu dilakukan 1 tahun setelah dilakukannya tete yang ketiga. Untuk masa perlindungannya sendiri yaitu 10 tahun. Dan yang terakhir adalah tete yang kelima, dilakukan 1 tahun setelah dilakukannya tete yang keempat. Nah, untuk perlindungannya ini lebih dari 25 tahun. Yang selanjutnya, pemberian tablet tambah darah atau FA. Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari atau 3 bulan. Tablet tambah darah minimal diminum Tablet tambah darah biasanya diminum pada malam hari untuk mencegah rasa mual. Dan yang kedelapan adalah tes laboratorium. Tes golongan darah untuk mempersiapkan donor bagi ibu bila diperlukan. Jadi ketika kita sedang hamil itu sangat diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Karena pada saat mungkin ada ibu hamil yang melakukan sesar dan itu pendarahan, nanti itu pasti akan dibutuhkan pendonor dan itu juga harus sesuai dengan golongan darahnya. Yang kemudian adalah tes hemoglobin itu Hb untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau tidak. Kekurangan darah itu yang biasa disebut dengan anemia. Yang selanjutnya adalah tes pemeriksaan urin atau air kencing. Biasanya tes ini dilakukan untuk pemeriksaan glukosa urin dan protein urin. Nah, yang selanjutnya adalah tes pemeriksaan darah lainnya seperti HIV dan sifilis. Sementara untuk pemeriksaan malaria itu hanya dilakukan pada daerah yang mengalami endemis malaria. Yang selanjutnya yaitu yang ke-9 mengenai konseling dan penjelasan. Tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan dan pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini atau IMD. Kemudian nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, dan keluarga berencana dan juga imunisasi pada bayi. Nah, penjelasan ini akan diberikan secara bertahap. Dan untuk yang ke-10 yaitu tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat kehamilan, ibu bisa mendatangi puskesmas atau praktek bidan mandiri ataupun justru malah pergi ke rumah sakit, itu juga bisa. Nah, yang selanjutnya pada masa kehamilan ini dianjurkan ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil seperti yaitu tadi kelas ibu hamil dan juga kelas ibu balita. Nah, untuk kelas ibu hamil sendiri itu nantinya ibu akan mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, kemudian nifas serta perawatan pada bayi baru lahir. Nah, untuk kelas ibu hamil ini sendiri dianjurkan untuk mengikuti minimal 4 kali dalam masa kehamilan. Dan untuk 1 kalinya itu bisa dihadiri bersama dengan suami ataupun keluarga. Nah, untuk yang kelas ibu balita, di kelas ibu balita ini ibu akan mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai tumbuh kembang balita. Nah, ini nanti bisa mengenai imunisasi, gizi, perawatan bayi, kemudian penyakit apa yang sering terjadi pada balita. Sudah paham ya ibu ya? Kemudian kita akan lanjut ke materi yang setelahnya ibu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai perawatan sehari-hari. Yang pertama, makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak dibandingkan ketika belum hamil dulu. Nah, yang kedua, istirahat yang cukup. Untuk istirahat yang cukup, ibu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Misalkan, tidur malam paling sedikit 6-7 jam dan usahakan siangnya tidur atau berbaring selama 1-2 jam. Nah, yang selanjutnya, untuk posisi tidur itu lebih disarankan dengan cara miring ke sebelah kiri. Dan yang selanjutnya, pada daerah endemis malaria,
maka lebih disarankan untuk menggunakan kelambu yang berinsektisida. Yang selanjutnya, bersama dengan suami lakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dengan cara sering mengelus-elus perut ibu sejak usia kandungan 4 bulan. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri itu meliputi mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum dan sesudah makan, kemudian sesudah buang air besar dan sesudah buang air kecil. Selanjutnya, menyikat gigi secara benar dan teratur, minimal pada pagi hari dan juga sebelum tidur. Selanjutnya, mandi 2 kali sehari, bersihkan payudara dan daerah kemaluan, kemudian ganti pakaian dan pakaian dalam setiap hari, dan periksakan gigi ke fasilitas kesehatan ketika saat memeriksakan kehamilan. Dan tidak lupa juga untuk mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, suami dan istri itu boleh melakukan hubungan seksual pada saat kehamilan, tapi tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual itu ketika seorang ibu mengalami plasenta rendah. Dan yang selanjutnya, yang kelima, yaitu aktivitas fisik. Ibu hamil yang sehat dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin yang dikandungnya. Kemudian suami membantu istrinya yang sedang hamil untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan yang terakhir, ikuti senam hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Nah, kemudian ada yang harus dihindari ibu selama masa kehamilan. Yang pertama, ibu dilarang untuk kerja berat, dilarang merokok ataupun terpapar asap rokok. Nah, ketika ibu hamil ini mengalami terpapar asap rokok ataupun malah ibu hamil ini merokok, nanti akan berakibat pada kondisi plasenta previa. Dan yang selanjutnya, ibu hamil dilarang untuk minum minuman bersoda, beralkohol, dan jamu. Untuk jamu sendiri itu yang dilarang itu misalnya jamu kunyit, karena jamu kunyit itu dapat menyebabkan janin mengalami abortus. Dan yang selanjutnya, tidur terlentang lebih dari 10 menit pada masa kehamilan tua. Ibu hamil juga dilarang untuk minum obat sembarangan. Jadi ketika minum obat itu harus dengan resep dokter. Dan tentunya ibu hamil juga tidak boleh stres berlebihan. Yang selanjutnya mengenai pola makan dan makanan bergizi pada ibu hamil. Ibu hamil itu disarankan untuk makan dengan pola gizi yang seimbang dan bervariasi. Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk makan 1 porsi lebih banyak dibandingkan sebelum kehamilan. Dan yang selanjutnya, tidak ada pantangan makanan dalam masa kehamilan, dan cukupi kebutuhan air minum pada saat kehamilan. Untuk kecukupannya sendiri itu adalah 10 gelas per hari. Kemudian, jika mual dan muntah, tidak nafsu makan, maka makanlah yang tidak berlemak dalam porsi yang kecil tetapi sering. Nah, untuk contoh makanan yang tidak berlemak itu sendiri adalah buah, roti, ubi, singkong, dan biskuit. Nah, yang selanjutnya adalah jangan minum minuman keras ataupun merokok. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk merokok karena dapat menyebabkan plasenta previa, dan tidak dianjurkan untuk minum jamu, terutama jamu kunyit, karena itu dapat menyebabkan abortus pada bayi. Yang selanjutnya adalah persiapan melahirkan. Yang pertama, tanyakan kepada dokter atau bidan mengenai hari perkiraan lahiran atau yang biasa disingkat dengan HPL. Selanjutnya, suami atau keluarga itu wajib menemani ibu ketika melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang kedua, persiapkan tabungan atau dana cadangan untuk biaya persalinan ataupun biaya lainnya. Siapkan kartu jaminan kesehatan nasional. Nah, untuk memperoleh kartu JKN ini, daftarkan diri Anda pada kantor BPJS Kesehatan atau bisa ditanyakan kepada petugas Puskesmas. Kemudian yang ketiga yaitu merencanakan melahirkan ditolong oleh bidan atau dokter. Tetapi nanti ketika ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas, nantinya juga akan dirancangkan kemana toh nanti akhirnya mereka akan melahirkan. Biasanya kalau ibu hamil itu mengalami kehamilan yang tidak normal, itu nanti pasti akan dirujuk ke rumah sakit dan akan ditangani oleh dokter.
Yang selanjutnya adalah menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan. Yang kelima yaitu ketika melakukan persalinan kita juga harus menyiapkan paling tidak satu orang yang mau bersedia mendonorkan darahnya. Karena ketika seorang ibu hamil itu melakukan persalinan dengan cara sesar, itu juga terkadang membutuhkan pasokan darah. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk ibu hamil yang melahirkan normal itu pun juga bisa terjadi pendarahan yang hebat, dan itu dibutuhkan donor darah. Dan yang selanjutnya yaitu yang keenam, suami, keluarga, dan masyarakat menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini sangat diperlukan ketika seorang ibu hamil sudah mendekati hari perkiraan lahiran. Jadi harus segera menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang ketujuh adalah pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah rencanakan ikut keluarga berencana setelah bersalin. Dan ini nanti bisa ditanyakan kepada petugas kesehatan KB apa yang aman untuk kesehatan. Kemudian yang selanjutnya mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Untuk yang pertama itu ada mual, muntah, dan tak mau makan atau tidak nafsu makan. Tetapi untuk pada kehamilan trimester pertama, mual muntah itu seperti hal biasa. Kalau dalam medisnya itu disebut morning sickness. Itu terjadi karena perubahan hormon, jadi menyebabkan mual dan muntah. Nah, yang selanjutnya adalah demam tinggi. Kemudian bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Yang keempat yaitu janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Nah, ketika janin ini dirasakan kurang bergerak, itu bisa terjadi adanya abortus imminens. Itu biasanya ditandai juga dengan adanya keluar flek berwarna coklat pada vagina. Tetapi untuk pada kasus abortus imminens ini, janin masih bisa diselamatkan. Biasanya terjadi pada kehamilan 20 minggu ataupun kurang. Tapi nanti untuk misalkan itu terjadi pendarahan yang hebat, mungkin tidak bisa diselamatkan. Tapi untuk abortus imminens itu masih bisa diselamatkan. Nanti mungkin solusinya dari dokter bisa diberikan tambahan hormon estrogen, progesteron, seperti itu. Kalau tidak nanti akan diberikan obat-obatan untuk penguat rahim. Dan yang selanjutnya adalah air ketuban keluar pecah sebelum waktunya. Nah, ini tadi 6 tanda-tanda bahaya pada kehamilan ibu. Nah, ketika kita mendapati adanya tanda-tanda bahaya ini, segera langsung periksakan ke pelayanan kesehatan. Nah, ya selanjutnya ini yang terakhir. Ini mengenai masalah lain pada masa kehamilan. Ada 6 masalah di sini. Yang pertama, demam, menggigil, dan berkeringat. Bila ibu berada pada daerah endemis malaria, ini mungkin bisa menunjukkan bahwa sang ibu mengalami gejala penyakit malaria. Yang kedua yaitu terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Yang ketiga, batuk lama. Batuk lama ini bisa disebut lama ketika sudah melebihi dari 2 minggu. Yang keempat yaitu jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Yang kelima yaitu diare berulang-ulang, dan yang keenam adalah sulit tidur dan cemas berlebihan. Nah, ini tadi ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan mengenai masalah pada kehamilan, gizi pada kehamilan, dan tanda bahaya pada kehamilan. Tadi saya menyampaikannya terlalu cepat tidak ya ibu ya? Oh ya, mohon maaf karena ini memang saya diberikan waktunya hanya 30 menit. Jadi nanti agar bisa kita saling bertanya jawab, jadi ini pematerinya agak saya percepat agar bisa nanti ada pada sesi tanya jawab. Nah, kemudian nanti bagi ibu-ibu di sini yang ingin bertanya bisa lewat komentar di bawah ataupun bisa mengacungkan tangan. Nanti bisa dipandu oleh pembawa acaranya. Nah, sepertinya cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada ibu pembawa acara. Terima kasih ibu-ibu.